PB. Silakan kepada teman-teman media kalau ada yang mau bertanya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nanti masing-masing tolong sebutkan nama sama asal medianya. Saya mulai dari belakang banyak. Selamat sore, perkenalkan saya Nia dari Jawa Pos, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama terhadap beberapa perubahan tes. Nia dari Jawa Pos ya? Iya. Ya, monggo Mbak Nia, monggo. Iya. Ada beberapa pertanyaan terkait beberapa perubahan tadi, Pak. Mungkin memang tadi sudah disinggung gitu kan Pak, alasannya seperti apa, tapi boleh tidak Pak diperinci seberapa banyak atau seberapa besar sih mahasiswa kita yang jadi kutu loncat tadi sehingga kebijakan ini diambil gitu kan, karena di tahun-tahun sebelumnya sepertinya tidak pernah serigid ini gitu untuk batasan-batasan tadi. Kemudian yang kedua, untuk seleksi yang vokasi mungkin ya, tadi kan ada beberapa, tadi kan yang untuk seleksi vokasi ini mengantisipasi dari rendahnya peminat vokasi di tahun lalu tidak sih Pak? Kalau memang iya boleh tidak Pak dijabarkan di tahun lalu seperti apa, kemudian target di tahun ini seperti apa dengan dibolehkannya memilih 4 tadi, tapi harus ada vokasi di terakhir gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nia. Selanjutnya Mas, monggo. Selamat sore, saya Ronggo dari Republika. Ada beberapa Ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tadi kan ada ketentuan baru tadi itu ya, yang SNBP dan SMBT di mana nggak boleh ikut lagi di jalur mandiri kalau udah dapat di kampus di kesempatan pertama ya. Tadi sebenarnya sama kayak Simia, yang pertama itu ketentuan ini dibuat karena banyak siswa yang ternyata menyia-nyiakan kesempatan di SNBP dan SMBT itu, seberapa banyak untuk datanya. Lalu selain itu dampak nyatanya apa sih terhadap kampus dan juga calon mahasiswa lain gitu ya. Apakah jadi banyak bangku kosong di kampus-kampus tertentu atau seperti apa? Lalu pertanyaan berikutnya itu, ini kan dengan ketentuan ini maka calon mahasiswa yang mana mereka adalah lulusan sekolah SMA, itu sudah harus menentukan ke depan akan menjadi apa dengan memilih fakultas dan jurusan yang benar-benar mereka inginkan begitu kan. Lalu apakah memang mau diarahkan seperti itu agar tidak ada lagi mahasiswa yang merasa salah jurusan, dan ini kan secara nggak langsung juga semakin apakah tidak membebani pikiran anak-anak itu Pak, untuk lebih memikirkan lebih jauh lagi ke depan. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, silakan. Ya, terima kasih Esther dari Harian Kompas. Kan dengan adanya 3 sistem, 3 jalur penerimaan mahasiswa itu dari prestasi, tes, dan mandiri itu kan seolah-olah seperti ada kayak lapis untuk memastikan sebenarnya kuota di perguruan tinggi itu selalu harus terpenuhi. Semisalnya di tes tidak di prestasi tidak terpenuhi kan ada yang bisa kan kuota dialihkan ke tes, kemudian harusnya di mandiri itu bisa. Nah, misalnya mandiri itu tidak terpenuhi, apakah ini juga menjadikan suatu fakta bahwa sebenarnya kemampuan untuk masuk ke mandiri itu dalam arti karena ada resiko pembiayaan yang lebih besar itu menunjukkan memang kemampuan masyarakat kita untuk mengakses pendidikan tinggi itu memang dari segi pembiayaan itu ada ininya ya, ketidaksanggupan itu ada gitu ya. Dan perguruan jalur mandiri sendiri selama ini memang dikritisi dalam tanda kutip menjadi kesempatan juga untuk mendapatkan tambahan income gitu loh buat perguruan tinggi ini. Untuk Pak Nizam, untuk perguruan tinggi sendiri ya, untuk para rektor ini, bagaimana kesiapan untuk mengantisipasi itu, karena kan kemungkinan akan berkurang, walaupun di satu sisi kita melihat ada banyak hal yang tadi ya, yang privilege anak kaya terus dibalut katanya pintar kayak gitu. Nah ini dari kan harusnya kan tentang pendanaan pendidikan tinggi yang memang menjadi konsekuensinya dengan kita mau tadi berbasis keadilan itu. Nah, apakah memang
saya nggak tahu di RPJM yang masih dibahas ya, teknokratik itu tentang pembiayaan pendidikan tinggi ini memang akan ada peningkatan atau gimana. Terus kan dalam kaitannya itu yang terakhir ada pemberian dana, saya lupa tuh angkanya jadi berapa triliun itu, memang itu PTN Badan Hukum ya. Apakah itu juga untuk memastikan bahwa perguruan tinggi itu memang terutama yang badan hukum itu tidak mengandalkan kepada penerimaan mandiri ini, tapi memang udah harus bergerak maju dengan cara-cara kreatif di sumber daya yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esther. Tadi yang keempat belakang. Oh, Mas. Selamat siang, saya Ilham dari Medcom. Pak, Bu, saya ingin mengkonfirmasi, ini kan di dalam simulasi tes SNBT itu ada 3 model soal, ada pilihan ganda, ada pilihan majemuk kompleks, dan ada soal melengkapi rumpang atau soal isian. Ini model soal isian ini akan seperti apa, karena kan SNBT sendiri berbasis komputer, jadi mungkin model soalnya akan seperti apa dan bagaimana nanti model soal tes isian ya? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin 4 ini dulu. Yang pertama terkait baik Mbak Nia maupun Mas Ronggo terkait siswa yang SNBP itu tidak bisa untuk mendaftar di SNBT maupun mandiri. Apakah ini tidak membebani? Memang konsekuensi dari ketentuan ini adalah pentingnya informasi edukatif kepada calon mahasiswa, khususnya para siswa, dalam memilih jalur lewat jalur undangan, prodi yang benar-benar sesuai dengan keinginannya, minatnya, passionnya. Dan ini kan cukup waktu dengan konsultasi dengan guru dan sebagainya agar ini bisa dipenuhi. Karena jalur ini sebenarnya kan mendapatkan istilahnya ini apa Pak Dirjen? 2 karpet merah. Karpet merah pertama adalah dia terpilih mewakili sekolahnya. Karpet merah kedua dia adalah terpilih berdasarkan seleksi secara nasional. Perlu kami informasikan untuk data tahun 2023 yang login untuk SNBP itu 694.878 siswa. Yang final datanya untuk ikut itu 663.181. Dan yang diterima adalah 143.805. Kalau dipresentasikan itu hanya 21,6% yang diterima dari yang mendaftar. Bayangkan kalau ini ternyata kuotanya juga masih yang udah lulus tidak diisi. Di sisi lain kuota secara total itu apabila tidak terisi secara jalur SNBP, ini kuotanya akan dialihkan ke jalur tes. Apabila jalur tesnya tidak terpenuhi 100% akan dialihkan ke mandiri. Jadi tidak ada sebenarnya menambah jalur mandiri termasuk untuk menambah income. Ini supaya perlu ada kesamaan mindset dari kita. Dan persentase daftar ulang untuk 2023 untuk SNBP itu adalah 89,98%. Itu yang disampaikan tadi, banyak yang antri, banyak yang menginginkan tetapi tidak dapat. Akhirnya misalnya di ujung, padahal dia di jalur mandiri, padahal SNBP ini mendapatkan subsidi lebih besar dari pemerintah. Jadi optimalisasi kuota, optimalisasi sasaran itu sebenarnya yang diinginkan, termasuk kesadaran kepada siswa untuk memilih prodi yang benar-benar yang diinginkan, benar-benar yang sesuai passionnya. Jadi kita ingin menghindari memilih prodi, apalagi dengan 4 pilihan ini, yang sekedar coba-coba, pokoknya keterima, kemudian nanti nggak perlu dimasuki, nanti ikut tes berikutnya. Sebenarnya tujuannya di situ. Jadi memang ini proses pembelajaran, makanya kita sebutkan dia bersifat informatif, edukatif. Soal yang nanti tentang pendidikan vokasi nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Takwa dan Pak Ali Ridho untuk menyampaikan. Jadi seperti itu angkanya. Sedangkan di SNBT sendiri itu yang login 1.294.263. Yang datanya final dan ikut SNBT 2023 itu 803.853. Yang diterima hanya 223.217, setara dengan 27,7%. Artinya kursi yang tidak banyak ini kita tidak ingin ini tersia-siakan.
Justru nantinya kalau jalur undangan, jalur prestasi maupun jalur tes bisa terisi maksimal, maka tidak akan ada penambahan di jalur mandiri. Sehingga yang disebutkan tadi bahwasanya perguruan tinggi seolah-olah menambah jalur mandiri untuk mendapatkan income, itu sebenarnya tidak seperti itu. Kita justru tertambahkan itu karena yang 2 jalur ini tadi tidak terisi full. Bahkan untuk daftar ulang jalur mandiri di tahun 2023 itu hanya 75,5% secara rata-rata total. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Yang berikut mungkin ke Pak Dirjen kami berikan kesempatan terkait kebijakan pendidikan terkait subsidi anggaran dan sebagainya. Monggo Pak Dirjen. Baik, terima kasih Mbak Esther. Sebenarnya beberapa kali sudah saya sampaikan ya bahwa pendidikan tinggi itu tidak murah. Dan itu di seluruh dunia hal itu terjadi, dan kalau kita melihat biaya pendidikan di Indonesia itu relatif masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara tetangga. Sehingga memang kita harus prinsipnya gotong royong karena kemampuan APBN kita juga sangat terbatas. Kalau APBN untuk pendidikan tinggi itu kita bagikan pada mahasiswa di PTN saja, itu subsidi per mahasiswa baru kira-kira mengcover 28% dari kebutuhan pemenuhan standar minimum. Sehingga sekali lagi memang harus gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah. Kemudian juga subsidi pemerintah itu juga tidak hanya diberikan pada PTN, masih kita harus juga memberikan bantuan pada PTS, baik itu dalam bentuk KIP kuliah, dalam bentuk pendanaan untuk dosen-dosen di PTS seperti tunjangan sertifikat dosen, tunjangan kehormatan guru besar di PTS itu pun juga bagian dari pembiayaan dari APBN. Sehingga pembiayaan APBN yang sangat-sangat terbatas tadi itu harus kita bagikan, kita spread pada 4.000-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini, 147 PTN. Nah, padahal kita harus menyiapkan lulusan yang kompetitif, punya daya saing, artinya kualitas pendidikan tinggi kita tidak bisa kemudian kita ala kadarnya. Kita tetap harus bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat regional paling tidak. Sehingga sekali lagi pendanaan kita harus gotong royong. Nah, gotong royong yang kita tekankan di sini adalah prinsipnya yang mampu membiayai sesuai kemampuan, membayar sesuai kemampuan. Yang tidak mampu ya kita bantu bersama-sama dengan subsidi silang. Kadang-kadang teman-teman agak kurang adil di dalam melaporkan, memberitakan tentang biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Misalnya yang diceritakan hanya ceiling tertingginya. Padahal uang kuliah tertinggi itu mungkin hanya 2%, 5% dari seluruh mahasiswa. Yang sisanya itu rata-ratanya jauh di bawah uang kuliah tertinggi tadi. Sebagai contoh misalnya kalau tidak salah di UI itu kalau kita rata-ratakan uang kuliahnya itu hanya sekitar 8 juta ya Bu Ses ya. Di UI rata-rata UKT. Kalau kita ambil rata-ratanya masih di bawah 8 juta per semester. Jadi relatif rendah. Apalagi di UGM itu rata-rata ya sekitar 5 juta per mahasiswa. Jadi tapi yang bawa ke media ya uang kuliah tertinggi, batas tertinggi. Padahal sebetulnya batas tertinggi itu kalau tinggi itu justru bagus karena artinya justru baik karena artinya bisa mensubsidi lebih banyak anak-anak dari yang keluarga tidak mampu. Semakin masyarakat yang mampu membiayai dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan tadi, maka ini pembiayaan yang tinggi tadi bisa dipakai untuk mensubsidi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Semakin banyak beasiswa yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa-mahasiswa dari kelompok yang tidak mampu. Jadi semangat inilah yang ingin kita dorong. Semangat kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pendidikan. Membiayai pendidikan, turut membiayai pendidikan. Jadi karena pendidikan tinggi sekali lagi itu juga tidak sepenuhnya public goods, tapi juga ada private return-nya. Seorang dengan ijazah kesarjanaan, dengan gelar kesarjanaan itu tentu punya peluang kerja yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga di situ tentu
prinsip berkeadilan tadi, karena ini ada private return yang tinggi juga, maka tentunya masyarakat ikut membiayai pendidikan tinggi tadi. Itulah prinsip keadilan, membayar sesuai dengan kemampuan orang tua. Satu hal yang selalu saya tekankan juga, bahwa tidak ada ceritanya di perguruan tinggi negeri ada mahasiswa sampai tidak bisa masuk perguruan tinggi karena alasan ekonomi. Jadi perguruan tinggi negeri wajib menerima mahasiswa kalau dia lulus tes, ya artinya dari akademiknya mampu, itu tidak boleh sampai dia kemudian tidak masuk hanya karena alasan ekonomi. Dan ini sudah menjadi komitmen dari seluruh rektor perguruan tinggi negeri kita. Jadi kalau ada adik-adik calon mahasiswa nanti yang lulus tes kemudian uang kuliahnya diminta misalnya melampaui kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan tinggi, maka silakan melapor dan pasti kita pastikan si mahasiswa tadi akan tetap bisa mengikuti pendidikan tinggi dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Jadi itu Mbak Esther ya, ini kita perlu membangun semangat di masyarakat, kita harus bergotong royong untuk menyiapkan SDM unggul yang kompetitif ke depannya. Saya beberapa kali juga memberikan ilustrasi ya bagaimana pembiayaan kita per mahasiswa itu masih 1/5-nya dibanding dengan di Malaysia, apalagi dengan Singapura, dibanding dengan negara-negara maju yang lain. Ini memang sekali lagi perlu gotong royong, perlu kesadaran bersama untuk investasi di pendidikan tinggi. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya terkait vokasi, mungkin silakan Pak Takwa atau Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Olok, Mbak Dirjen, izin semua. Jadi baik, tadi ada pertanyaan tentang terkait vokasi, bahwa satu bagaimana awalnya itu vokasi kok menurun gitu. Jadi pertama begini, Politeknik itu salah satu sebagai pionir dari pendidikan vokasi tahun 82. Kemudian peserta masuk memang terpisah dulu dengan untuk level sarjana. Sehingga dulu ketika tes terpisah tersebut itu sama dengan program sarjana, kita ada 2 pilihan. Pada saat tes 2 pilihan di Politeknik, di pendidikan vokasi, juga kalau di universitas ada sekolah vokasi, itu juga terpisah. Kemudian ada tes lagi untuk secara nasionalnya untuk sarjana S1. Sehingga dulu masyarakat itu ada 4 pilihan sesungguhnya. Bahkan 6 pilihan ketika diploma 4-nya itu juga terpisah. Atau sarjana terapan itu terpisah. Nah itu awal mula angka ketika tahun 2021 untuk sarjana kita gabung. Baik itu sarjana yang akademik S1 maupun yang sarjana terapan diploma 4. Ketika itu gabung, diploma 3 masih sendiri vokasi. Nah itu peminatan dengan 2 pilihan waktu itu. Diploma 3-nya ada 2 pilihan juga. Nah pada tahun 2023 melalui Permendikbud Ristek nomor 48 kita akan bergabung. Tapi pintu masuknya tetap 2. Inilah yang membuat salah satunya pintu masuknya yang menyempit. Kesempatan masyarakat kuotanya membesar karena gabungnya diploma itu membesarkan kesempatan sebenarnya, tapi pintu masuknya kecil. Nah oleh sebab itu beberapa alternatif kita kaji, sampailah kita ke kajian yang tadi ya. Alternatif boleh kalau memang fokus, kata kuncinya fashion. Jadi adik-adik, para peserta semua, bahwa orang tua mungkin juga ikut hadir di sini, kata kuncinya fashion. Kalau memang fashionnya sudah mantap, pilih 1 itu lebih bagus. Tapi kalau tadi disebutkan dia khawatir, boleh pilih 2. Dia punya potensi tetapi mungkin takut bersaing. Nah ini kesempatannya bisa pilih
ketiga, dan keempat. Itu alternatif yang tadinya mereka tidak terpenuhi bisa terwadahi di sana. Itu satu cerita sejarahnya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini untuk perubahan dalam Permendikbudristek 62 yang 2 hari lalu alhamdulillah sudah keluar, kita hari ini dapat menjelaskannya, yang merupakan perubahan atau jungtonya dari Permendikbud 48 tahun 2022 yang lalu. Itu pertama semangatnya sama tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua, yaitu kita tentu memperkuat lagi akuntabilitas, kemudian transparansi. Tapi ada konsep satu lagi, semangat berkeadilannya yang kita lebih tekankan lagi. Yaitu dengan semangat itu kita akan dapat meningkatkan tadi pemenuhan dari 2 jalur yang masuk yang sudah ada secara nasional, yaitu SNBP, jalur prestasi, dan SNBT. Yang kedua, kita menjaga juga kesempatan bagi yang tidak mampu mengikuti jalur prestasi. Karena kalau yang jalur prestasi udah diterima terus dia melompat ikut di jalur tes, kesempatan mereka itu hilang. Yang tadi beradu memang yang sebelumnya memang sudah lebih bagus, dia berpindah lagi jurusan karena ketidakpastian tadi. Nah itu yang mau kita jaga, itu semangatnya. Nah dengan demikian, untuk vokasi yang perlu saya jelaskan, sesuai pertanyaan tadi ada dari Mbak Nia, Permen 62 juga sesungguhnya memberikan kesempatan yang lebih luas dengan demikian. Yang lebih luas bagi peminat pendidikan vokasi, baik itu yang di PTV Politeknik maupun yang ada di sekolah vokasi, untuk dapat memilih pendidikan vokasi itu. Walaupun sesungguhnya pesan kita yang paling baik, mantapkanlah passion itu sejak mungkin sekolah di SMA itu memilih, atau di SMK ataupun di sekolah agama ya. Memilih itu, jadi jangan berpindah lagi, kuncinya di situ. Kemudian kita juga ke depan di permen ini juga kita mengakomodir untuk semua politeknik pendidikan vokasi yang ada di kementerian lain. Nah insya Allah nanti karena sedang verifikasi maka tahun ini belum bisa kita sertakan, tapi ke depan seluruh politeknik juga gabung ke dalam SNPMB. Sehingga kita tidak lagi terjadi kutu loncat ini yang terjadi selama ini ya. Ini semangatnya di dalam permen ini. Nah kemudian tujuan lagi yang utama dalam pendidikan vokasi ini adalah kesempatan yang dibuka juga lebih banyak bagi peserta pendidikan vokasi untuk masuknya lewat jalur prestasi dan juga jalur tes SNBP maupun SNBT, dengan kita buka kesempatan lebih luas pilihan yang tadinya pintunya kecil menjadi pintunya lebar. Boleh, tapi kalau yang paling bagus adalah fokus satu pilihan, mantap ya. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau ragu sampai kita bukakan pintunya 4. Itu yang kedua. Yang ketiga tujuannya adalah ini yang paling utama lagi. Begitu kutu loncat ini yang terjadi, yang kurang mampu yang menderita, tadi disebutkan oleh Pak Ketua, yang kurang beruntung dari kesempatan finansial, dia tidak dapat pintu lagi. Pintu dia hanya lewat mandiri. Akhirnya waktu di mandiri dia akan baik sendiri. Mengejar juga kesempatan beasiswa sudah sempit, karena beasiswa biasanya sudah dominan di jalur prestasi, lanjut di jalur tes. Nah dengan dibukanya pintu ini maka sekaligus ini menjadi kesempatan untuk yang kurang beruntung secara finansial itu untuk mendapatkan beasiswa KIP-nya, atau mungkin untuk mendapatkan juga biaya yang murah UKT 1, UKT 2 itu. Nah ini kata kuncinya, mereka sebanyak mungkin penuhi yang tadi disebutkan angkanya sampai 27% hilang. Yang ikut SMBP di vokasi pun banyak yang tidak daftar kembali, itu 27% angkanya. Ini akan berpindah ke SMBT. Karena tidak terpenuhi akhirnya pindah kuotanya ke SMBT. Padahal di SNBP
Untuk yang kurang mampu itu ideal, KIP ada banyak di situ. UKT pun bisa UKT 0, UKT 1, 2, 3 yang rendah. Sehingga yang kurang mampu tadi memang beruntung akan dapat di posisi itu, terakomodir ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, semangatnya juga di dalam tujuan permen itu adalah untuk lebih cepat pemenuhan kuota jalur mandiri. Karena yang jalur SNBP, SNBT itu diharapkan di bulan Juni awal itu kita sudah selesai. Di dalam tahun ini itu 11 Juni kita sudah pengumuman. 13 Juni kita pengumuman. Sehingga yang mandiri kita tidak perlu lagi seperti yang politeknik belum terpenuhi, yang tadi ceritanya politeknik banyak yang belum terpenuhi tadi karena berpindah. Mandirinya diizinkan akhirnya sampai Agustus. Nah kalau dia bisa terpenuhi sebelum Agustus, sehingga kita bisa fokus menyiapkan sesuai dengan rencana. Dan bagi yang belum mendapat kesempatan, ini masih ada ruang untuk juga TSPTS menyiapkan untuk penerimaannya. Nah ini kira-kira yang ditanyakan Mbak Nia ya, jawabannya bagaimana masa lalu. Kalau angka-angkanya tadi sudah disebut Pak Prof. Olok tadi ya. Itu saja. Tambahan Pak Ali? Ya mohon izin teman-teman. Ya teman-teman media, sekedar menambahkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Taqwa secara jelas ya tentang apa hubungan SNMPMP dengan apa pendidikan vokasi. Sebagai informasi, pendidikan vokasi ini dilakukan oleh PTN yang memang murni di vokasi, yaitu politeknik, dan juga PTN akademik yang mempunyai sekolah vokasi. Nah sebenarnya yang terjadi saat ini adalah tadi sudah dikatakan oleh Pak Dirjen Pak Nizam bahwa memang kita ingin melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau memilih tolong dipertimbangkan pilihannya dengan baik, passionnya disalurkan ya ke prodi-prodi yang memang sudah dipikirkan dengan matang ya, jangan sampai terjadi kutu loncat begitu ya, loncat ke prodi yang lain. Padahal proses ya SNMPMP sendiri itu melibatkan kos, ada kos di situ, dan juga ada hak orang lain, begitu ya. Jadi ketika dia diterima pada satu jalur masuk, kemudian dia berpindah, itu sebenarnya mengorbankan hak orang lain yang ya sebenarnya bisa masuk di jalur itu, begitu. Nah, tetapi ya di satu sisi ya kita ingin melakukan edukasi, di satu sisi kita memberikan justru memperluas aksesibilitas kepada siswa didik kita untuk bisa mempunyai variasi pilihan yang lebih banyak. Karena itu di tahun ini ya itu variasi pilihannya ada 4 begitu ya. Jadi yang 1-2 sama dengan tahun sebelumnya ya, justru untuk membayar yang tadi passionnya itu, misalkan dia punya passion itu lebih dari 2 prodi, karena itu kemudian dia begitu sudah diterima terus terpikir untuk masuk ke yang lain. Nah itu kemudian kita masukkan di dalam variasi ketiga dan keempat. Nah cuman memang di variasi ketiga dan keempat itu kita mencoba untuk membuat balance ya antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi, sehingga begitu masuk ke pendidikan ke variasi ketiga dan keempat ya itu ada variasi di 2 vokasi, 1 akademik atau 2 akademik, 2 vokasi, kemudian di variasi yang keempat 2 akademik, 2 vokasi begitu. Jadi itu saja mungkin tambahannya ya, kita ingin justru ingin memperluas aksesibilitas ya dari passion yang inginkan oleh siswa didik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Taqwa dan Pak Ridho. Jadi teman-teman sekalian, kalau dilihat dari pertanyaan dan penyampaiannya, bahwasannya memang pentingnya informasi yang bersifat edukatif terkait penetapan pilihan dari siswa di SNBP maupun calon peserta SNBT terkait pilihan program studi yang diambil. Mungkin terkait informasi edukatif ini, Prof. Rina silakan kalau ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Edward. Teman-teman media yang tentu kami banggakan, ada hal barangkali ya teman-teman media sudah sangat paham lah. Tadi sudah disampaikan gambarannya bahwa pendaftar begitu banyak, keketatan begitu ketat. Tadi SNBP kan
SNBP itu 27% ya Pak Edward ya. Itu kan ketat sekali ya. Artinya bahwa dari berapa 5 gitu ya, 1 yang terima, dan itu rata-rata di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ada perguruan tinggi yang sangat ketat sekali, tapi ada perguruan tinggi yang mungkin kurang ketat. Nah, informasi ini kan seyogyanya semua peserta paham, dan itu ada di laman SNPMB. Sebetulnya kalau diikuti juga disampaikan keketatan dan sebagainya. Namun yang paling penting adalah teman-teman media bisa membantu kami. Jadi siswa ini pada posisi kelas 3 atau kelas akhir saat ini, kelas 12 ya saat ini, itu kan mereka memang punya cita-cita. Bagaimana kalau kita giring begini? Mereka pasti sudah mempunyai pilihan prodi mana, universitas mana. Kalau ditanya biasanya begini dia, saya ingin perguruan tingginya dia dalam otaknya pasti lebih dari 1, prodinya pasti lebih dari 1. Bagaimana kalau digiring bahwa semua PTN itu dalam websitenya atau kanal informasinya sudah memberikan informasi tiap prodi itu profilnya seperti apa, kalau masuk di situ kemudian ke depan prospek karirnya seperti apa. Itu satu. Kalau katakan saja sudah menentukan prodi tertentu, lihat prodi pilihannya, cocok tidak, konfirmasi pada dirinya, cocok tidak. Itu kalau katakan tidak ingin psikotes. Kemudian perguruan tinggi yang dipilih, alternatifnya tadi banyak betul ya, banyak sekali. Apakah akademik, apakah vokasi, maka sama, kunjungi laman perguruan tinggi itu. Nanti akan ketahuan karena di media juga sudah diurut kayak ketatan, katakan mulai dari UI sampai perguruan tinggi yang di luar Jawa, itu sudah ada. Jadi peserta ini kita minta untuk paham, bertanggung jawab sejak awal, lalu yang terakhir adalah mengkalkulasi. Dengan kemampuan dirinya, mereka bisa masuk atau tidak, probability masuknya diterimanya berapa persen. Di kanal SNPMB, maaf di website SNPMB, tadi kanalnya macam-macam, ada website, ada IG, ada macam-macam. Itu per hari ini disampaikan tata cara ataupun sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, plus ada kalau untuk nanti SNBT contoh soal. Jadi paling tidak kalau tadi pertanyaan seperti apa tesnya, memang yang harus mereka paham adalah sistem atau cara seleksinya seperti apa. Jadi punya kemampuan, kemudian mereka tadi contohnya Pak Gani bilang harusnya dia memfinalisasi pendaftaran di dalam SNBP ternyata nggak lakukan. Itu kan tidak mungkin dia bisa punya kesempatan tes. Jadi kurang lebih itu yang paling mudah dan bisa juga disampaikan sekali lagi informasi untuk semakin kesini kementerian ingin informasi sangat transparan sebelum seleksi maupun setelah seleksi. Jadi kalau sebelum seleksi transparansi dibuka agar keputusan calon peserta atau peserta itu menjadi lebih percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman media, tadi ini Pak Edward saya tambah dikit ya Pak, melengkapi Pak Dirjen sampaikan. Jadi mohon teman-teman media juga memahami bahwa setiap perguruan tinggi negeri itu sudah memiliki perencanaan berapa kuota untuk ketiga jalurnya, lalu ada rambu-rambu di Permendikbud tadi. Tolong juga dipahami perencanaan itu sudah mengkalkulasi bukan hanya pendapatan, tapi keterisian semua prodi yang ada di perguruan tingginya. Perguruan tinggi punya amanah dan kewajiban, tanggung jawab, karena ini membuka akses, maka dengan wasit kuota, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk sebisa mungkin mendapatkan calon mahasiswa yang cocok dengan setiap program studi, daya tampungnya dipenuhi, total dari 3 jalur itu. Nah perencanaan ini itu sudah ada sebetulnya di masing-masing. Lengkap dengan kemudian tadi pembiayaan, tadi Mbak Esther tanya ya. Tadi Pak Dirjen katakan contoh saja, kita atau di perguruan tinggi masing-masing perencanaan itu sudah sampai kepada bukan hanya jumlah mahasiswa yang akan diterima,
tapi kalkulasi berapa pendapatannya, bukan mencari tambahan pendapatan, tapi memastikan pendapatan yang diterima itu bisa menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan yang terus ditingkatkan. Perguruan tinggi manapun tidak mau menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas di bawah standar, pasti ingin di atas standar. Contoh misalnya Universitas Pajajaran, rata-rata UKT itu adalah 5,2 juta. Jauh di bawah BKT rata-rata. Itu kira-kira. Sehingga tolong dibantu kami bahwa kalau katakan ada siswa yang masuk di Mandiri membayar mahal kayak di Unpad, itu jatuhnya UKT tertinggi itu paling hanya 20% sebetulnya. Terbanyak adalah ke kiri sebetulnya miringnya. Sehingga juga mohon diyakini setiap perguruan tinggi pasti kalau menerima mahasiswa di jalur mandiri, dia tidak mampu membayar UKT-nya atau DP-nya, pasti setiap perguruan tinggi akan membuka opsi tentu saja adalah sama dengan jalur lain, yaitu memberikan tentu UKT yang paling rendah, bahkan gitu ya beberapa perguruan tinggi mengeluarkan KIP like. Jadi KIP like itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menerima jalur mandiri. Jadi upaya-upaya itu dilakukan agar tadi nama Pak Dirjen berkeadilan, tapi kami juga ingin memberikan tanggung jawab bahwa pendidikan ini adalah kita sediakan dengan kualitas yang terus-menerus meningkat. Mungkin itu Pak Edward, terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab, yaitu terkait simulasi tes dengan model soal tes isian. Mungkin Prof. Cici, silakan. Terima kasih Pak Edward, terima kasih ini Mas Ilham dari Medcom. Dan pertanyaan Mas Ilham ini juga menjadi pertanyaan banyak adik-adik di dalam YouTube yang tadi saya mengikuti terus, bahwa memang mulai di seleksi tahun 2024 bentuk soal yang kita rancang itu ada selain memang soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, memang akan ada soal isian. Tetapi adik-adik yang ada di YouTube tidak perlu khawatir. Ini adalah soal-soal isian sederhana. Bukan dalam bentuk esai yang harus mengarang, harus kemudian menuliskan rumus, tidak seperti itu. Jadi bentuknya adalah isian angka saja. Dan kemudian sebenarnya adik-adik bisa melihat juga bentuk dan contoh-contoh soal itu di laman SNPMB. Sehingga sebenarnya bentuk-bentuk tes yang atau bentuk-bentuk soal yang ada di SNBT ini tidak perlu khawatir atau kemudian mencari-cari akan seperti apa, karena kami juga memberikan bentuk dan contoh-contoh soal yang ada di dalam laman SNPMB, sehingga adik-adik atau kemudian peserta yang akan mengikuti UTBK atau SNBT bisa belajar dari bentuk dan contoh-contoh soal yang ada di laman SNPMB BP3 atau bppp kemdikbud.go.id. Saya kira itu jelas ya Mas. Baik, terima kasih. Saya pikir cukup ya, Ibu Bapak, teman-teman media, pas, jelas. Mudah-mudahan juga ini memberikan kejelasan juga buat teman-teman yang mengikuti, buat para calon peserta SNBP, para siswa yang akan mengikuti SNBP, calon peserta SNBT, dan juga orang tua siswa maupun guru yang ikut menyaksikan konferensi pers sore hari ini. Ada tambahan Pak Dirjen? Saya ingin titip ke rekan-rekan media ya, untuk mengingatkan sekali lagi, jangan sampai sekolah terlambat untuk mengisi PDSS. Jangan sampai sekolah nanti di hari-hari terakhir, menit-menit terakhir baru upload dan kemudian teriak-teriak katanya nggak bisa masuk dan sebagainya. Jadi ini mohon betul diingatkan, tahun 2024 harapan kami tidak ada lagi sekolah yang sampai terlambat mengunggah data atau mendaftarkan sekolahnya untuk ikut seleksi masuk. Terima kasih Pak Dirjen. Baik teman-teman sekalian, jadi memang terkait dengan beberapa
dinamika yang terjadi tahun lalu, kita juga terus melakukan penyempurnaan secara paralel. Jadi setelah konferensi pers ini, di minggu depan juga dari SNBP dan juga Beskap itu akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk mengkomunikasikan terkait PDSS ini, sehingga kami menginginkan jumlah sekolah yang mendaftar untuk mengikuti SNBP itu sebanyak mungkin. Jadi tidak lagi ada kejadian yang banyak sekolah yang tidak bisa ikut, tetapi kita menginginkan sebanyak mungkin. Karena prinsipnya dari SNPMB itu ingin menyediakan layanan seluas-luasnya buat seluruh siswa SNBP maupun seluruh peserta SNBT. Kembali kami mengingatkan beberapa hal yang tolong ikut disampaikan oleh teman-teman media. Yang pertama tentang kesadaran calon mahasiswa untuk memilih prodi yang akan dipilih. Ini penting sekali. Kaitannya juga dengan passion tadi. Karena data kami ketika melakukan survei secara acak ternyata 85%, ini contoh nih terkait passion. Ya buat 85% ya buat ya. 85% siswa SMK itu ingin memilih prodi akademik, bukan vokasi. Nah, itu yang kenapa kebijakan terkait perubahan di Permen 62 itu sebenarnya untuk ini. Jadi ada kesinambungan antara passion dari SMA ataupun SMK ke tingkat perguruan tinggi. Jadi ini tolong teman-teman media ikut membantu untuk menyampaikan ini karena ini penting sekali. Jadi bukan dalam tujuan ingin membatasi dan sebagainya, tetapi bagaimana lebih memberikan edukasi kepada siswa dan juga calon peserta SNBT. Dan untuk segala informasi ini sekaligus ikut mempromosikan, saat ini bisa diakses melalui laman resmi SNPMB, yaitu di snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Itu semua yang aksesnya itu bisa di situ dan ini yang resmi. Yang lain dari ini berarti lamannya nggak resmi. Kita tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang di luar laman ini. Tapi kalau di laman ini insya Allah itu semua dari panitia SNPMB dan juga dari kementerian. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, Pak Dirjen, teman-teman ketua penanggung jawab, wakil ketua, teman-teman sekalian, seluruh panitia penunjang acara ini, teman-teman media, Ibu Bapak, adik-adik siswa, calon peserta SNBP, SNBT maupun orang tua yang mengikuti konferensi pers pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Mari konferensi pers pada sore hari ini sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pelaksanaan SNPMB tahun 2024 bisa berjalan dengan sukses, lancar dan menghasilkan hasil terbaik sebagaimana yang kita impikan. Kami mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.